Jadi ini, punyanya Aditya dulu. Jadi ini nggak usah underscore. Ini 2021. Terus ini ya, ini hurufnya nggak sama. Latar belakang ini hurufnya Calibri, Nega Arial. Jadi ini kan seharusnya kan Time News Roman semua, tapi ada beberapa font yang ini yang nggak sesuai. Jadi nanti dirubah lagi, terus ini daftar isi sama daftar gambar ini seharusnya sejajar. Terus, nah halaman, penomoran halaman. Jadi penomoran halaman sebelum bab 1 itu adalah I 3 kali kayak gitu. Nah, sedangkan punyamu ini penomorannya angka, nggak boleh. Angka itu dimulai dari sini. Seharusnya ini 1. Terus ini sudah benar, tapi judulnya ini nanti dirubah. Jadi jangan huruf besar semua. Huruf besar hanya di awal kalimat aja. Atau jika ada tulisan Arduino, A-nya besar, Uno-nya, U-nya besar kayak gitu. Kontrolnya udah benar. Nah, media ini diganti kendali input. Bukan ya, apa ya? Input user. Nah, ini aplikasi Android, manual push button, ini aplikasi Android. Nah, di sini ini bukan cara, tapi metodenya. Metodenya apa? Nah, ini cuma apa? Aplikasi Android yang terhubung melalui Bluetooth ke Arduino. Terus kamu juga jangan membahas hanya konektivitasnya, tetapi bagaimana cara dia melempar bola. Pakai apa? Motor DC kah? Atau motor stepper, atau motor servo. Nah, itu dijelasin lagi. Terus yang punyanya Hidayatullah ini, ya ini kan kamu sudah nyebutin manual pakai push button. Nah, alat bisa mengukur lontaran dari jarak 3 sampai 3 mm. Maksudnya mengukur ini gimana maksudnya? Mengukur, kalau mengukur kan artinya kita bisa tahu jaraknya. Mengukur atau bisa gini loh. User input oh lemparannya 1 meter, baru nanti alatnya ngelempar sepanjang 1 meter. Kalau memang kayak gitu itu bukan mengukur. Namanya alat bisa melempar sejauh jarak yang sudah ditentukan. Nah, itu kata yang lebih sesuai. Jadi alat bisa melempar bola sesuai dengan jarak yang telah ditentukan user. Nah, itu baru kata-kata yang benar. Terus punyamu, modul Node MCU ESP digunakan untuk pusat kendali utama. Lah ngapain dijelasin lagi? Kan di sini sudah dijelasin. Sudah ada kolom tersendiri mengenai controller yang digunakan yaitu Node MCU. Modul ini nggak usah ditulis lagi. Jadi di sini nggak perlu dijelasin lagi digunakan untuk pusat kendali utama. Itu kan sudah dijelasin di kolom ini. Apa gunanya kolom ini kalau di sini masih kamu jelasin lagi. Kayak gitu. Nah, alat pelontar bola seperti pengatur kecepatan mana. Nah, ini ya, jangan kayak gini kata-katanya. Jadi aplikasi Android terhubung melalui WiFi ke alat pelontar. Nah, kayak gitu. Atau ke Node MCU. Terus kamu juga harus lebih show up masalah kelebihanmu. Kelebihanmu kan di sini kamu bisa setting speed-nya atau kecepatan dari lontaranmu. Lontaran bolanya ada pelan, sedang, cepat. Jadi ditulis gini, alat bisa diatur kecepatan lontaran bola kecepatan lontaran terdapat 3 mode ya, terdapat 3 mode kecepatan lemparan bola, yaitu pelan, sedang, cepat. Titik. Terus lagi, alat bisa diatur arah lemparan bola bisa diatur berdasarkan arah lemparan bola bisa diatur pada vertikal dan
lemparan bola arah ya, alat bisa lemparan bola lemparan bola bisa diatur se le si 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 lemparan bola bisa arah lemparan bola bisa diatur secara vertikal dan horizontal kayak gitu. Arah lemparan bola dapat diatur secara vertikal dan horizontal kayak gitu. Ya, terus mari ngono iki flowchartmu iki salah. Salahnya ini nggak boleh yang tidak terkoneksi tiba-tiba masuk ke sini 2 panah, tapi yang betul itu adalah seperti ini. Jadi blok, ini ada decision, ini yes, ini no. Nah, naik ke atasnya itu seperti ini, masuk ke garis yang ini, bukan tiba-tiba ke bawah ini ada 2, enggak, tapi seperti ini. Oke, flowchart-mu diperbaiki lagi. Kalau saya biasanya bikin flowchart itu menggunakan draw.io. Ini aplikasi di web, tinggal aja draw.io, nanti ketemu tinggal login. Kayak gitu. Terus kalau bisa proposalmu kan cuma 17 halaman, itu pun dimulai dari ringkasan ini terlalu sedikit. Ditambahin lagi seperti mungkin bisa tinjauan pustaka diperbanyak lagi masalah aplikasi Android, bagaimana koneksi WiFi itu bisa terjadi dari aplikasi Android ke router ke Node MCU itu dijelaskan lagi lebih detail. Itu nanti lumayan bisa nambah-nambah halaman di proposalmu. Terus ke punyanya Haikal Roziki. Sistem irigasi sawah berbasis Arduino dengan menggunakan metode bot Telegram. Oke. Nah, ini agak dimepetkan ya kolomnya. Memang. Nah, ini nggak usah pusat kendali. Jadi ada sebuah aplikasi Android yang terhubung media. Maksudnya apa ini? Kan controller WMOS, WSN apa? WSN itu kan wireless sensor network. Bukan tipe controller. WSN ini apa? Diperjelas lagi. Kalau WSN ya, kalau di sini WSN itu keluarnya adalah wireless sensor network. Tapi di sini kolom controller. Jadi kamu harus nyebutkan jenis controllernya apa, Arduino, Raspberry, Wemos, Node MCU apa gitu. Dan energi surya ini bukan inputnya. Kalau di sini kamu bilang Android lah, ini kok energi surya. Energi surya adalah power supply. Jadi catu daya. Jadi sing nyuplai listrik atau sing nyuplai atau setara dengan baterai lah. Misalkan kalau di sini baterai terus ini energi surya cocok. Tapi kalau di sini Android ini bot Telegram ini energi surya ini salah. Nah, ini salah wis diperbaiki iki. Ini jaraknya terlalu jauh. Ini fontnya bukan Times New Roman. Arduino ini kok jadi decision gini bukan? Ini ya apa persegi. Persegi jangan belah ketupat kayak gini kalau di voucher kayak decision. Jangan. Jadi ini tetap persegi. Jangan kayak gini. Terus ini paragrafnya lurus di sini ya, jangan terlalu masuk ke dalam. Nah, terus sama flowchart-nya. Oh iya, punya sapa iku? Punya sapa iki Aditya. Flowchart-nya ini hanya membahas mengenai konektivitas aja. Tetapi di sini setelah sistem pelontar dimulai, terus kamu ngapain? Seharusnya kan dijelaskan input user, misalkan speed ini, maka nanti misalkan usernya milih pelan, berarti kecepatan motornya misalkan 100, kalau milih sedang berarti kecepatan motor 200, milih banter cepat berarti kecepatan motornya 300. Nah, itu di mana? Di sini nggak ada, belum dijelasin ya, Aditya. Jadi dilengkapi lagi, diperlengkap untuk flowchart-nya. Sama kalau di sini
Kesalahannya juga sama, punyanya Roziki, ininya diperbaiki, jadi seharusnya adalah seperti ini ya, Roziki, masuknya, terus masuk Telegram, koneksi Wemo, sensor berjalan. Deteksi perintah, perintahnya siapa? User. Sensor berjalan, maksudnya berjalan ini apa? Mengambil data. Lebih jelas lagi, sensor mengambil data, terus dikirim kemana? Misalkan disimpan di Arduino, dikirim ke Wemos atau gimana? Kayak gitu. Serizawa berjalan sesuai perintah yang mana? Perintahnya ada berapa gitu loh. Misalkan perintahnya ada 2, apakah perintah sama dengan start atau apakah perintah sama dengan A, maka kalau A dia ngapain. Apakah perintah sama dengan B, maka dia ngapain gitu loh. Nah, kayak ini ada 2 motor servo, misalkan ternyata kondisi airnya sedikit gitu kan. Apakah kondisi air sedikit? Kalau iya, maka dia akan membuka motor servo supaya atau menjalankan pompa lah. Di sini kan nggak ada, kamu cuma nulisnya Serizawa berjalan sesuai perintah. Gitu, perintah yang apa gitu loh, nggak dijelasin di sini. Oke. Nah, meskipun sudah di sini, tapi di sini juga harus dimasukkan per perintahnya. Jadi misalkan jika perintah start, nyalakan sistem irigasi. Ya, sistem irigasi ini seperti apa? Apakah harus detail ya? Pompanya dinyalakan, pompa on atau pompa off, atau pompa on 1 menit, pompa on 2 menit, yang jelas gitu loh. Terus slash sensor. Nah, ini bukan mengecek sih, mengambil data kelembapan tanah, ketinggian, lalu dikirim kembali, apakah dikirim kembali ke user gitu. Slash sensor mungkin mengambil data sensor-sensor terus dikirim kembali ke user. Itu mungkin lebih Jika kelembapan tanah menurun, tuas diangkat air mulai. Mesti menyalakan servo untuk penggerak tuas irigasi. Jika kelembapan tanah menurun, tuas diangkat, air mengalir. Bahasamu ini kurang nggak mudah dipahami, Seharusnya kan untuk menggerakkan servo. Servo itu digerakkan, bukan dinyalakan. Kalau pompa itu baru dinyalakan. Jadi menggerakkan servo di mana untuk membuka tuas irigasi. Nah, kok jika kelembapan tanah menurun? Titik gitu kan. Hal ini biasanya dilakukan jika kelembapan tanah menurun, maka tuas irigasi dibuka agar air mengalir dan kelembapan tanah meningkat. Kayak gitu dijelasin. Ini bahasamu bahasa apa? Gak mudah dipahami gitu loh. Kayak gitu. Terus N, ada perintah N. Nah, mematikan sistem irigasi. Nah, mematikan ini apa? Langkah nyatanya itu loh apa? Gitu loh. Apakah semua fungsi, apakah pompa yang nyala dimatikan atau servo dikembalikan ke posisi tuas menutup? Nah, kayak gitu. Jadi nggak cuma N untuk mematikan sistem irigasi, tapi kita perlu mendefinisikan yang nyata. Sistem dimatikan itu seperti apa? Apakah langsung pompa off, terus posisi servo kan dari 0 ke 180 derajat dikembalikan ke posisi tuas menutup. Nah, tuas menutup misalkan di derajat 0, berarti servo di set ke 0 derajat. Kayak gitu. Jadi perlu apa ya, lebih detail gitu loh, untuk menunjukkan kalau kamu sudah punya rancangan sistem yang detail, yang komplit, yang ready untuk dikerjakan ke depannya untuk sempro sama tugas akhir. Kalau cuma gini tuh siapa ya, sih gak jelas gitu loh. Terus terus ini juga sama ya, kamu kayak punyanya Aditya, jadi halamannya itu
Ini I di atas ada halaman, ini I di bawah ada halaman, ini dimulai halaman 1, nggak boleh. Jadi sebelum bab 1, halaman itu adalah I, dan biasanya cover itu nggak ada nomor halamannya. Entah sebenarnya cover itu dihitung atau enggak, misalkan dihitung ini I, tetapi nggak perlu dicantumkan, dan halaman berikutnya baru II, kayak gitu. Tapi saya nggak pernah lihat cover itu ada halamannya. Terus baru di bab 1 pendahuluan, ini adalah nomor halamannya adalah 1, kayak gitu. Dan diperbanyak lagi bab 2-nya, biar bisa menaikkan jumlah halamanmu. Atau diperbanyak lagi masalah mereview jurnal atau penelitian terdahulunya, supaya di sini lebih banyak lagi yang dibahas. Itu juga uniqueness-nya apa gitu loh. Kalau yang punyanya Aditya kan tadi dia ada 3 mode speed, ada bisa diatur arah lemparan dari horizontal sama vertikal. Lah punyamu ini apa yang membedakan dari punya orang lain? Apakah punyamu buat Telegram, yang lain belum ada yang pakai gitu. Terus di bab 2-nya juga nggak ada teori mengenai bot Telegram. Di sini cuma Arduino, Wemo, Soil, Moisture. Nah, di sini kan nggak ono cara nih menggawe bot Telegram. Jadi diperbaiki lagi.